Jadi bagaimana Indonesia maju di tahun 2045? Jadi kalian tahu narasi-narasi yang ada di media, narasi-narasi yang ada di berita, Indonesia emas di tahun 2045. Apakah itu benar atau tidak? Kalau kita melihat potensi sekarang, potensi perkembangan, entah itu ekonomi, pendidikan, SDM Indonesia, itu sangat masih tertinggal. Kita tidak usah jauh-jauh, kita bandingkan negara sebelah kita, yaitu Malaysia. Dia lebih maju dari segi SDM-nya, SDA-nya. Karena apa? Karena yang terpenting dari negara itu bukan hanya infrastruktur. Betul, infrastruktur itu berguna untuk transportasi, untuk pasokan barang, pasokan makanan, dan lain-lain. Tapi yang terpenting itu adalah pondasi yang di bawah, itu adalah pendidikan, edukasi. Nah, jadi misalkan negaranya itu tidak fokus ke edukasi, itu tidak akan berkembang negara tersebut. Dan juga misalkan ingin berkembang, masyarakatnya kalian itu harus fokus juga di pendidikan. Contohnya, misalkan kalian tidak bisa membantu orang secara real ya. Real itu kita turun ke jalan, memberi buku, memberi edukasi, membangun mungkin pendidikan yang ada fisiknya. Mungkin kalian tidak bisa seperti itu, tapi kalian bisa menyampaikan ilmu kalian di bidang kalian dengan format edukasi melalui media sosial. Karena apa? Karena sekarang zamannya internet, zamannya teknologi. Jadi pondasi di bawah itu adalah edukasi. Jadi banyak orang yang menyalahkan pemerintah, orang banyak menyalahkan, oh kebijakan inilah, kebijakan itulah, habis itu begini begitu. Itu hanya sebagian kecil. Coba kalian pikirkan, misalkan pemimpin itu pintar, kenapa dia bisa pintar? Karena bawahnya dulu edukasi. Misalkan masyarakat, contoh seluruh masyarakat Indonesia itu pintar, tidak ada yang bodoh satupun di Indonesia ini tidak ada yang bodoh. Apakah pemimpin yang naik itu bodoh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pemimpinnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu pintar seluruhnya, tidak ada yang bodoh, satu orang pun tidak ada yang bodoh. Misalkan tidak ada yang bodoh, yang memimpin pun tidak akan bodoh. Karena apa? Karena masyarakatnya sudah pintar, di bawahnya sudah pintar. Misalkan sudah teredukasi, sudah pintar, yang di atas juga pintar, juga bisa berpikir kritis. Jadi, misalkan atasnya juga sudah buruk, misalkan kebijakannya buruk, berpikir pemimpinnya juga tidak bagus, tidak maju. Negara-negara lain pemimpinnya sudah maju, pemikirannya memikirkan yang namanya masa depan, sedangkan di negara ini tidak. Kita juga akan tertinggal. Masyarakatnya sudah tertinggal, pemimpinnya juga tertinggal, jadi sama-sama tertinggal. Jadi menurutku pribadi, kita harus yang namanya merevolusi diri kita sendiri. Kenapa? Misalkan kita tidak bisa merevolusi diri kita sendiri, yaitu dengan edukasi, kita tidak akan maju. Misalkan kita tidak akan maju, ya kita begini-begini aja. Jadi suatu perubahan itu tergantung dengan masyarakatnya. Masyarakatnya pintar, otomatis pemimpinnya juga pintar. Karena apa? Ketika masyarakatnya pintar, mereka tidak bisa dibodohi. Ketika ada pemimpin bodoh yang naik, apakah rakyat akan memilih dia? Jawabannya tidak. Karena apa? Rakyatnya sudah pintar. Misalkan rakyatnya sudah pintar, pemimpin yang bodoh ingin naik, itu tidak bisa. Karena apa? Rakyatnya sudah pintar, dia bisa memilih. Nah, jadi menurutku pribadi, itu adalah jawaban. Pondasi awal adalah pendidikan. Yang terakhir, kita jangan berpikir jangka pendek. Maksudnya apa? Contoh, jadi banyak sekali orang ya. Contohnya misalkan buang sampah sembarangan. Dia berpikirnya jangka pendek. Mungkin dia buang sampah itu tidak mencemarkan langsung terhadap hidup dia, tapi misalkan dia membuang-buang terus, generasi selanjutnya, anaknya, cucunya itu akan merasakan. Dan juga pemikiran jangka panjang itu ingin merubah sesuatu, itu tidak mungkin singkat. Jadi negara-negara yang maju itu memiliki yang namanya pemikiran jangka panjang. Jadi mereka itu mempercayai generasi di bawahnya. Jadi kita jangan menyepelekan juga. Misalkan ada generasi di bawah kita ingin menemukan sesuatu ya, menemukan teknologi, penemuan-penemuan, kita jangan meremehkan. Misalkan kita remehkan, potensi dia untuk menciptakan sesuatu itu akan hancur. Karena apa? Kita sudah menghancurkan potensi dia. Jadi biarkan dia berkembang, biarkan dia berimajinasi dengan pemikiran dia. Misalkan ada orang membuat robot di negeri ini, habis itu kita kata-katain karena robotnya tidak sebagus mungkin buatan negara-negara lain. Itu adalah perkembangan yang awal, perkembangan yang kita lihat di awal. Tapi misalkan kita bantu, pemerintah bantu, kita mendukung, mungkin dia bisa membuat yang lebih bagus. Mungkin dia keterbatasan uang, keterbatasan dana, keterbatasan orang juga. Tapi misalkan kita tidak dukung, kita menghujat, potensi orang itu akan hilang.
Jadi negara kita tidak akan maju misalkan kita membunuh potensi generasi di bawah kita. Misalkan kita membunuh potensi generasi di bawah kita, negara ini tidak akan maju. Yang aku sayangkan dari negara ini adalah orangnya so pintar. Jadi banyak sekali orang-orang yang aku temukan, orang-orang yang ya aku ajak ngobrol lah. Misalkan ada topik sesuatu, dia so pintar, so tahu. Padahal dia itu bukan di bidangnya. Jadi orang Indonesia itu suka seperti itu, pemikirannya itu so pintar ya. Seperti filsuf, mereka suka seperti itu. Contoh ini hal sepele, misalkan ada dokter ngasih tahu kalian, misalkan kalian itu begadang, itu akan menimbulkan yang namanya sakit di tubuh kita, tapi bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah itu banyak sekali orang yang menentang. Aku begadang setiap hari tapi tidak ada apa-apa. Kalian itu siapa? Kalian itu bukan dokter, kalian itu bukan ahlinya. Mungkin kalian tidak apa-apa karena kalian takdirnya tidak mempunyai penyakit. Tapi ada orang lain yang begadang, tidak seperti kalian. Mungkin dia begadang seminggu, 2 minggu, dia jatuh sakit. Karena apa? Semua orang itu berbeda-beda. Aku begadang, aku tidak apa-apa, aku sehat aja. Tapi ada orang lain yang begadang, itu sakit. Nah jadi pemikiran sok tahu ini banyak sekali di Indonesia, di masyarakat Indonesia. Makanya Indonesia itu tidak terbuka pemikirannya, tidak kritis.